Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di dekat Gapura Gladak, Kota Solo, Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2023, pukul 1.30 dini hari, yang oleh beberapa pihak diduga sebagai tabrak lari tersebut, kini telah mendapatkan titik terang. Korban yang bernama Hanafi berusia 20 tahun yang merupakan warga Kabupaten Sragen tersebut, menyatakan bahwa dirinya tidak akan membawa kejadian ini ke ranah hukum. Pasalnya, pengemudi mobil SUV putih, yang merupakan putra mahkota Keraton Surakarta Hadiningrat KGPAA Hamangkunagoro Sudibyo Rojoputro Narendro Mataram ternyata hanya berusaha mencari bantuan ke kediamannya yang tak jauh dari tempat kejadian dan juga karena luka-luka yang diderita korban dirasa tidak terlalu serius. Namun ketika secepatnya kembali ke tempat kejadian, ternyata korban telah dipindahkan. Korban dijemput oleh keluarganya dan dibawa ke Rumah Sakit Yaksi di Gemolong, Kabupaten Sragen. Hal ini dilakukan agar korban dapat segera mendapatkan penanganan yang diperlukan. Keesokan harinya, setelah mendapatkan data dan alamat korban, pihak keluarga Keraton Surakarta Hadiningrat kemudian segera berangkat menemui korban di rumahnya untuk membicarakan keadaan kondisi kesehatan dan kemungkinan-kemungkinan lain yang diperlukan. Pada hari berikutnya, untuk yang kedua kalinya, pihak Keraton Surakarta Hadiningrat berkunjung kembali ke rumah korban. Pada pertemuan kedua yang berlangsung dengan hangat dan penuh haru, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan urusan tersebut secara kekeluargaan, karena korban sendiri juga tidak mengalami luka yang berarti. Selain untuk bermaaf-maafan atas kejadian tersebut, kunjungan ini sekaligus sebagai tanda kesediaan pihak keluarga Keraton Surakarta Hadiningrat bahwa segala bentuk pertanggungjawaban akan dibantu sepenuhnya. Pertemuan ini merupakan langkah yang ditempuh sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak karena kedua belah pihak lebih mengutamakan kesehatan korban. Motornya dari enggak nanti motor buktinya STNK iya ya mandi lagi naik ke atas itu kami cari jenengan itu sendiri besok tidak apa-apa ya tetapi karena saya juga nggak ingin ribet pengestune hari ini ini beda desa karena itu Arifah terus ya nanti kontak sama sambung macan oh sambung macan dokter Kuncoro nanti kalau butuh kegiatan ya sing ten RSUD mboten nggih RSUD nanti diundang ke keraton biar ngobrolnya panjang siap Pak Kirdi pamitnya untuk Ferry nggih kula sing matur nuwun mari sehat tapi kemana? Mbak ambilin tasnya, ikut ke mobilku aja. bisa agak mundur mataharinya. Iya. Jadi kita nggak ikut silau. Terus sedikit pengen tahu apa yang hari ini di Satlantas pemeriksaan semacam apa? Ya, jadi hari ini juga tadi ada Ibu sini Bu. Iya, siap. Ya, tadi juga sudah dilakukan penyelidikan gitu. Ya, dan biarlah menjadi tugas yang aparat yang berwenang dan yang namanya di jalan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Pak Ferry. Media atau sosial media kan pesannya seperti dikatakan tabrak lari. Ya.
Jadi pada saat kejadian kemarin hari Rabu jam 1.30 itu di daerah Jalan Pakubono atau di daerah Geladak itu adalah daerah di mana kendaraan apapun dilarang melalui dari posisi alun-alun utara arah ke Slamet Riyadi, itu nggak boleh satu arah. Jadi hanya bisa mobil atau kendaraan dari Slamet Riyadi masuk ke alun-alun itu ya. Dan pada saat itu terjadilah yang namanya kecelakaan yang tidak bisa dihindari oleh para pihak ya, maksudnya korban maupun dari sisi Gustinya. Nah, kalau kita lihat di CCTV pada saat itu terjadi benturan, tabrakan, kemudian belasan orang langsung menyerbu, ya kan? Ada yang niatnya nolong, ada yang niatnya ingin mengetahui kecelakaan gitu loh. Nah, Gusti dalam hal ini SOP kita di keraton itu apabila memasuki kawasan mulai dari hotel itu kita udah berkoordinasi menyampaikan bahwa kita akan masuk ke ring 1 keraton. Nah, begitu masuk di Geladak, Gusti pun sudah menyampaikan kepada Satgas, Satuan Tugas di Keraton, Pengamanan, dan Brimob menyampaikan bahwa baru saja terjadi kecelakaan. Nah, meminta bantuan agar segera ke TKP menolong korban. Gitu. Gusti langsung masuk ke Keraton. Gitu. Nah, ketika kembali ke TKP, ternyata sudah ada yang membawa ke Yaksi Gemolong rumah sakit. Itu cek ke rumah sakit lain nggak ada. Nah, keesokan harinya baru kita mendapatkan nomor handphonenya Ibu Darsi, gitu loh. Nah, setelah 1 kali 24 jam kami menghubungi Ibu Darsi. Kemarin hari saya datang Ibu? Hari Kamis kami datang sekitar jam 10, jam 11 ya, jam 10 jam 11 sampai jam 2. Di situ kami ngobrol, kemudian melihat kondisi Mas Hanafi ya kan. Kondisi alhamdulillah dalam keadaan baik. Cuman dalam perawatan jalan seperti itu. Nanti bisa dikonfirmasi kepada ibu keluarga. Nah, jadi dalam hal ini tidak benar kalau seandainya Gusti itu dikatakan bahwa tabrak lari, main kabur gitu aja. Enggak, itu enggak. Kenapa? Kita kan butuh mencari informasi. Pada saat kejadian itu kan kita nggak tahu tuh siapa. Kan Gusti nggak kenal. Gitu. Beda kalau tabrakan kenal. Wah, kalau kenal nanti ceritanya lain lagi. Ada rencana pembunuhan lagi nanti. Ya kan, jadi bukan itu. Ya, bukan Pak, itu. sedikit Pak, itu kan di tengah kan ada median jalan yang mana itu untuk arah BST ke barat. Nah, itu dari hasil CCTV yang ada kayaknya ambil yang arah kanan. Itu seperti apa Pak mungkin? Ya itu tadi kan satu arah itu. Nggak boleh dilalui kendaraan lain dari arah berlawanan. Jadi kalau misalkan motor itu datangnya dari arah kanan, ya mobil memang pas di situ. Kan pada saat belok, ya kondisi belok, kan Gusti itu melihat kiri kanan belakang mobil ada kendaraan lain nggak di belakang, itu tidak ada. Pada saat belok, langsung begitu lurus mobil langsung bertemu dengan motor. Jadi nggak ada kesempatan untuk saling ngelak, itu udah nggak ada. Kalau setelah kejadian kenapa tidak berinisiatif untuk turun dari kendaraan Kan tadi saya menolong korban? Tadi kan saya sudah katakan bahwa begitu Gusti melihat ke belakang udah belasan orang. Kalau sudah ada massa, ya kan, antara dua gitu loh, melihat korban atau menolong korban atau memukul orang yang naik kendaraan mobil gitu loh. Artinya untuk jalur untuk menghindari itu tadi, ya Gusti itu sudah menghubungi pihak Satgas di Keraton maupun Brimob untuk datang memberikan pertolongan yang pertama bersama-sama dengan Gusti balik lagi, gitu loh. Jadi supaya tidak ada keributan massal di situ. Itu waktu dikemudikan sendiri atau dengan nabraknya itu kan sangat terpental korban dari CCTV. Mungkin penjelasannya dengan kecepatan berapa dan dari mana? Ya kalau masuk itu pada saat masuk belok ke kanan itu dari Slamet Riyadi itu kecepatan sekitar 50 ya, rem begitu lurus ketemu dengan motor seperti itu. Karena memang tidak tahu ada kendaraan yang menginginkan lawan arah itu. Ya nggak tahu kan memang itu jalurnya kan hanya untuk searah satu mobil yang masuk ke keraton kan tidak. Karena pada saat itu kemarin saya tanya kepada korban,
korban itu dari arah mana? Ternyata dari alun-alun utara di sisi Pasar Cendramata habis makan kuliner gitu loh. Jadi pada saat masuk untuk keluar ke Slamet Riyadi, sebenarnya dia tahu itu melawan arah gitu loh, ya kan? Untuk pengemudi dan di dalam mobil itu berapa orang, Pak? Nggak ada siapa-siapa, cuma Gusti aja. Menegaskan aja, itu pukul berapa? 1.30 dini hari. Setengah dua. Pak Gusti dari mana? Setelah Ya masa ditanya dari mana? Ya dari jalan pulang arah dari ke kegiatan Keraton. mungkin ada dari ada Jogja kegiatan atau dari mana? tugas kampus udah gitu. Kan ini sedang tugas akhir. Kalau kompensasi yang diberikan kepada korban mungkin bisa Nggak disampaikan. usah lah, itu cukup kami saja. Yang penting Gusti Keraton bertanggung jawab sepenuhnya, baik itu dari segi kesehatan Ibu ya, maupun terhadap kerusakan kendaraan. Tapi ada materi juga yang diberikan dalam bentuk uang, mungkin ganti rugi atau seperti Ya apa? itu tadi saya bilang itu cukup dengan pihak korban saja, tidak merupakan konsumsi media. Cukup itu. Ya. Untuk pemeriksaan apakah relevan dengan kejadian tadi atau ada yang lain? Relevan semua, nggak ada yang nggak relevan. Nah, kan dalam hal ini pihak kepolisian ya juga bekerja secara profesional, artinya mereka juga mencari korban itu siapa, tinggal di mana, kan gitu. Apakah sudah membuat laporan atau tidak? Pihak Keraton juga sama gitu loh. Kita juga memberikan keterangan kepada pihak Polres dalam hal ini. Makanya kami datang hari ini bersama-sama dengan ibu, ya kan, ibu korban, supaya persoalan-persoalan yang kemarin menjadi isu itu selesai gitu loh. Oke? Ya nanti itu urusan kepolisian. Yang penting proses penyidikannya, BAP-nya sudah dilakukan. Gusti sudah diambil berita acaranya, ibu juga sudah diambil berita acaranya, saksi-saksi pun juga sudah. Betul. Pak, sedikit penegasan. Kan kalau dari video itu kan setelah tabrakan tidak begitu lama langsung mengambil arah untuk menuju Keraton. Ini apakah ada mungkin kepanikan dari pengemudi dengan tadi seperti takutnya kan di masa atau seperti apa? Ya, itu tadi satu, ya kan, tidak menduga akan ada kecelakaan semacam itu, ya kan, karena selama ini Gusti kalau pulang, termasuk saya juga kalau pulang, kan aman-aman saja gitu, tidak ada kendaraan dari arah berlawanan menghalangi kita untuk masuk ke wilayah alun-alun utara. Nah, dengan ada kejadian semacam ini kemarin, dalam hal ini Gusti shock, gitu. Ya, kaget luar biasa, dan ini kan baru pertama kali mengalami hal yang tidak diduga-duga gitu, dan menyangkut manusia gitu loh. Nah, pada saat yang bersamaan kalau dilihat di CCTV itu kan langsung orang nyerbu ngelihat. Nah, kita nggak tahu apakah hanya melihat korban saja, ya kan, atau ingin mendekati mobil kemudian melakukan sesuatu, kita nggak ada yang tahu gitu. Tetapi Gusti ngambil tindakan cepat karena memegang HT, ya kan, setiap mau pulang itu kita selalu berkoordinasi dengan orang-orang yang ada di dalam gitu, supaya mengamankan pada saat akan pulang. Mungkin dari pihak yang ketabrak kemarin ada itu. Ibunya Mungkin bisa tambahin sedikit. silakan, monggo Ibu. Pripun sekarang kondisinya Mas Hanafi, lalu gimana ini tadi? Alhamdulillah setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya bagus, ya udah sehat, aktivitas biasa. Ya, seperti itu. Dari hasil Jadi, Trauma di badannya? kalau trauma tidak ada, cuman sedikit lecet di dengkul. Ya, dengkul hanya itu, sama tangan kayak kegarit gitu tok. Cuman itu tok. Lainnya alhamdulillah semua baik-baik saja. sehat-sehat. Kendaraan yang rusak Kendaraan yang rusak depan aja, namanya benturan pasti ada yang pada pecah gitu. Bu, tapi sebelumnya sempat lapor ke pihak berwajib atau tidak? Kalau laporan sebenarnya tidak. Terus pada akhirnya iya, karena untuk jasara harja takutnya sebelum dilakukan pemeriksaan ada sakit yang parah. Ternyata tidak ada semuanya, dan semuanya sudah terselesaikan dengan baik dengan pihak lawan. Ini laporannya sudah dicabut atau? Sudah, saya sudah menandatangani bahwasanya kami damai dengan, bukan damai karena juga tidak ada
tidak perlu ada yang diperpanjang dan dipermasalahkan. Anak saya juga sehat, kendaraan insya Allah nanti semua ditanggung dari semuanya, jadi alhamdulillah baik-baik saja. Bu, waktu malam itu putranya dari mana Bu arahnya Bu? Sedang kegiatan apa di Solo gitu? Yang jelas cari makan Mas, kalau tanya arah saya kurang paham karena Etan pulang Lor Kidul itu saya kurang paham. Intinya malam itu cari makan. Mau pulang ke kos ya Bu? Iya, mau pulang ke kos di Katipiro. Iya, Bu, ganti rugi yang diberikan mungkin bisa disampaikan. Kalau secara nominal itu dari kami, tapi yang jelas tidak ada yang merasa dirugikan. Oke. Artinya ditegaskan sepakat apa yang sepakat, sangat-sangat sepakat. Intinya itu apabila ada biaya perawatan yang berkaitan dengan kesehatan, pemulihan kesehatan agar sembuh seperti keadaan semula, itu tanggung jawab kami sepenuhnya. Ya. Jadi kita nggak ada bicara siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Siapa yang ngelawan arus, siapa yang nggak ngelawan arus, itu nggak gitu. Jadi itikat baik kita dalam hal ini dari sisi kemanusiaan, kita nggak mau ada tipu daya, tidak ada juga pembohongan terhadap publik, ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin ada yang menduga-duga seperti itu, ya itu urusan mereka, ya. Ya di antara kami, ya kan semua yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, tanggung jawab sebagai sesama manusia, tanggung jawab sebagai masyarakat, kita penuhi semuanya. Kendaraan apabila ada kerusakan bisa diperbaiki, kita perbaiki. Apabila tidak bisa, kita ganti. Ya, seperti itu. Boleh bilang nama lengkap panjenengan? Nama saya Ferry Firman Nur. Cukup itu aja. Kalau saya yang panjang-panjang. Selaku kuasa hukum. Selaku kuasa hukumnya Sinuhun Pakubono dan selaku kuasa hukumnya Gusti Adipati Ano. 18 tahun sebagai kuasa hukumnya Sinuhun dan Kenapa. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan Lawu Pos TV melaporkan.